Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa, Mau'izah Islami dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari tentang wakaf dalam Al-Quran. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci terakhir, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muta'abbad bitilawati, beribadah, berpahala ketika kita membacanya. Untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membaca Al-Quran, tentulah kita dituntut untuk memahami dan mengamalkan ilmu tajwid. Salah satunya adalah bagaimana cara berhenti ketika membaca Al-Quran, terutama di pertengahan ayat atau terutama ketika kita ada sesuatu yang ingin kita kerjakan. Materi ini sangat bermanfaat untuk mengetahui apa makna wakaf dalam Al-Quran, penyebab-penyebabnya, dan bagaimana cara berhenti di dalam bacaan Al-Quran. Pengertiannya adalah dalam bahasa wakaf artinya menahan atau berhenti. Sedangkan dalam ulama tajwid adalah memotong bacaan atau berhenti sejenak di akhir kalimat sekedar untuk bernafas dengan niatan kembali membaca dan bukan untuk mengakhiri bacaan. Jadi ketika kita ingin berhenti itu boleh asalkan sekedar untuk bernafas saja dan bukan niatan untuk mengakhiri bacaan. Nah, berhentinya ini bisa di akhir surat atau di akhir ayat dan bukan berhenti di pertengahan ayat yang tidak ada penjelasannya untuk berhenti. Karena kalau seandainya kita berhenti tiba-tiba di pertengahan ayat atau di awal ayat, maka akan merubah maknanya. Contohnya adalah ketika kita membaca surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ketika kita membaca Qul huwa, berhenti, terus tidak melanjutkan lagi, ini berarti sudah merusak makna di Al-Quran. Katakanlah dia. Siapa dia? Ya. Akan tapi ketika kita berhenti sejenak untuk mengambil nafas, itu diperbolehkan. Menurut pengertian dari ulama tajwid. Hukum wakaf adalah diperbolehkan selama tidak ada keterangan, larangan, atau kewajiban melakukan wakaf. Jadi ada wakaf itu dilarang untuk berhenti. Ada juga wakaf yang wajib untuk berhenti. Nah, ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh ulama tajwid. Sehingga ketika kita membacanya bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Faktor apa saja sih yang diperbolehkannya untuk wakaf atau berhenti di ayat tersebut? Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan wakaf. Pertama adalah al-ittirori, dalam keadaan berbahaya. Ini dibolehkan untuk berhenti. Yang kedua adalah al-ikhtibari, dalam keadaan ingin mengetahui hukum tajwid atau sedang menerangkan ayat Quran. Nah, ini dibolehkan untuk berhenti. Jadi misalkan kita sedang belajar Al-Quran, menanyakan hukum tajwid tersebut ke ustadz, itu dibolehkan. Misalkan ketika kita membaca awal surat Al-Kafirun, kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya. Nah, berhenti di sini diperbolehkan. Kenapa? Berhentinya untuk menanyakan hukum tajwidnya.
Setelah kita ketahui, baru nanti diulang lagi dari kul. Atau juga bisa sedang menerangkan ayat Quran. Misalkan Ustadz tersebut menerangkan ayat Al-Quran di surat Al-Fatihah. Maliki. Berhenti. Ini dibolehkan. Kenapa? Karena menerangkan ayat tersebut. Bukan berarti berhentinya itu karena berhenti, ingin berhenti saja. Tapi memang sedang menerangkan ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah al-ikhtiyari, berhenti sesuai dengan keinginan pembaca. Nah, ini juga diperbolehkan. Penjelasannya adalah yang pertama al-ittirori. Al-ittirori ini berarti berhenti secara darurat. Maksudnya apa? Kita dibolehkan untuk berhenti sejenak ketika dalam keadaan darurat. Seperti lupa. Nah, ini lagi menghafal lupa. La tuharrik bihi. La tuharrik bihi. Nah, ini boleh berhenti. Ketika sudah ingat lagi baru nanti disambung. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Atau ketika sedang bersin, baca ayat Quran mau bersin itu nggak apa-apa. Dibolehkan berhenti sejenak. Atau menguap, gatal dan perilaku lainnya yang sekiranya bisa membahayakan pembaca. Itu dibolehkan untuk berhenti sejenak. Hukumnya adalah, nah ini diperbolehkan untuk berhenti di kalimat manapun juga. Sampai selesai keadaan daruratnya, kemudian mengulanginya lagi dari tempat pemberhentian tersebut. Lebih baik pengulangannya dari awal ayat atau dari yang diperbolehkan. Jadi ketika kita menguap atau bersin atau apapun juga yang darurat, diperbolehkan selanjutnya mengulanginya lagi dari awal ayat atau dari yang diperbolehkan untuk mengulanginya. Kedua adalah al-ikhtibari. Nah, ini ikhtibari ini adalah untuk ingin mengetahui. Ya, ingin mengetahui atau menanyakan kepada gurunya, ustadznya bagaimana tentang hukum tajwid. Atau ustadz tersebut ingin menerangkan bagaimana kaidah penulisan Al-Quran, tata cara berhenti, atau apapun juga yang ada pada Al-Quran tersebut. Itu diperbolehkan kita berhenti sejenak. Hukumnya juga diperbolehkan untuk berhenti di kalimat manapun. Sampai pertanyaan atau keterangan penjelasannya selesai, baru diulangi lagi. Lebih baik pengulangannya dari awal ayat atau dari yang diperbolehkan. Nah, yang ketiga adalah al-ikhtiyari. Ini adalah berhenti sejenak bukan dalam keadaan darurat atau dalam keadaan ingin memahami hukum tajwid. Akan tetapi berhentinya karena ingin sendiri, keinginannya. Nah, ini diperbolehkan, harus mengetahui persyaratannya. Harus mengetahui tajwidnya, bagaimana tata cara berhenti agar kita tidak salah dalam memahami ayat secara maknanya. Ya, secara artinya kita tidak salah. Kita boleh membaca tabbat yada abi lahabi wa tab. Boleh membaca langsung ataupun misalkan boleh membaca berhenti saja. Tabbat. Tapi diulangi lagi. Jangan langsung berhenti saja langsung. Karena ini tidak diperbolehkan. Tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dirumuskan oleh para ulama tajwid. Terima kasih atas segala perhatiannya dalam memahami waqaf dalam Al-Quran. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabila rasyad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.